Hai Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Guys, apakah kamu mengenal karakter seperti Iron Man, Captain America, dan Thor? Atau kamu pernah menonton film Toy Story, Frozen, dan Lion King? Film-film yang menjadi raja box office ini adalah milik Disney. Bahkan, film Avenger Endgame menjadi film terlaris sepanjang masa. Disney terkenal ahli dalam membuat film yang bagus, plot cerita yang hebat, karakter tokoh yang kuat, dan visual efek yang mengagumkan. Karya filmnya mampu membius jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, kalau Disney jago dalam bikin film bagus, apakah sahamnya juga bagus untuk kita investasi? Menariknya, saham Disney saat ini sedang anjlok tajam 14% dalam 1 bulan terakhir. Sudah turun dari puncaknya di $201 menjadi hanya $147. Dengan penurunan harga 26% ini, apakah memang ini kesempatan beli di harga diskon? Apakah sahamnya layak untuk dikoleksi buat investasi jangka panjang? Sebelum memutuskan, yuk kita analisa bersama saham Disney ini. Apa bisnis utamanya? Bagaimana prospek pertumbuhan di masa depan? Apa resiko investasinya? Bagaimana kinerja laporan keuangannya? Dan apakah sahamnya layak untuk dibeli? Disney memperoleh pendapatan dari 2 bisnis utamanya, yaitu media hiburan dan Taman Disney. Media hiburan termasuk layanan streaming seperti Disney+, ESPN, Hulu, Marvel, Pixar, Star Wars, dan National Geographic. Sedangkan taman hiburan termasuk Disneyland, resort, dan kapal pesiar. Media hiburan menyumbang pendapatan sebesar $50,8 miliar atau 75%, sedangkan taman hiburan hanya $16,5 miliar atau 25%. Media hiburan dibagi menjadi 2 lini bisnis, yaitu layanan jaringan kabel dan pelanggan langsung. Layanan jaringan adalah layanan jaringan kabel seperti Disney, ESPN, dan National Geographic. Sedangkan bisnis pelanggan langsung yaitu layanan streaming Disney+, ESPN+, dan Hulu. Saat ini, layanan jaringan kabel adalah penyumbang laba terbesar, sedangkan layanan pelanggan langsung masih belum mencetak keuntungan. Bisnis taman hiburan Disneyland juga masih belum pulih karena adanya pandemi. Disneyland harus menutup sebagian operasionalnya dan berjalan dengan kapasitas terbatas. Untuk layanan streamingnya, yaitu Disney Plus, memiliki 118 juta pelanggan dan mencatat kenaikan 60% dalam setahun. Tapi jumlah pelanggannya masih kalah dibandingkan Netflix yang sudah memiliki 213 juta pelanggan. Keunggulan kompetitif dari Disney adalah hak cipta film-film berkualitas dan karakter filmnya, terutama karakter superhero Marvel dan Disney Princess. Ditambah lagi, Disney sudah mengakuisisi Century Fox untuk mendapatkan hak cipta karakter superhero X-Men seperti Wolverine dan Magneto. Bagaimana prospek pertumbuhan di masa depan? Disney Plus memiliki prospek pertumbuhan paling besar dibandingkan bisnis lainnya. Saat ini memang Disney Plus masih mencatatkan kerugian karena harus mendanai pembuatan konten eksklusif untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Hal ini untuk strategi jangka panjang, di mana sampai tahun 2024, perusahaan menargetkan jumlah pelanggan Disney Plus naik dari 118 juta menjadi 260 juta pelanggan. Disney yakin bahwa cara terbaik untuk meningkatkan jumlah pelanggan adalah dengan membuat konten yang hebat. Disney Plus mencetak pertumbuhan 55%, satu-satunya bisnis Disney yang mencetak pertumbuhan besar. Di masa depan, Disney akan fokus untuk mengembangkan bisnis Disney Plus. Disney akan berusaha mengalahkan pemimpin pasar layanan streaming saat ini, yaitu Netflix. Disney akan mengoptimalkan kepemilikan hak cipta karakter yang dimiliki serta membuat konten lokal. Strategi yang sama dengan Netflix, yaitu membuat konten asli eksklusif. Sedangkan bisnis taman hiburan Disneyland memang diperkirakan belum akan normal karena adanya pandemi. Akan butuh waktu panjang hingga Disneyland bisa menghasilkan pendapatan seperti masa sebelum pandemi. Apa resiko investasinya? Resiko yang terlihat saat ini adalah pertumbuhan pelanggan Disney Plus yang melambat. Harga saham Disney turun karena pertumbuhan jumlah pelanggan tidak sesuai dengan harapan. Penyebabnya karena jumlah film yang diluncurkan tidak banyak, sehingga antusias penonton mulai menurun terhadap film Disney. Film-film Marvel yang terakhir seperti Shang-Chi dan Eternal ternyata tidak sebagus film-film Marvel sebelumnya. Ditambah lagi, kekecewaan terhadap banyaknya kampanye dalam film Disney, yaitu kampanye terkait kesetaraan gender, ras, dan lainnya.
Masalah ini perlu diatasi oleh Disney, mengingat Disney Plus menjadi mesin pertumbuhan bisnis yang paling utama. Disney Plus masih fokus pada pertumbuhan jumlah pelanggan, sehingga belum akan mencetak keuntungan dalam waktu dekat. Bagaimana kinerja laporan keuangannya? Pertumbuhan pendapatan Disney memang tidak terlalu menggembirakan. Pendapatan naik dari 59 miliar dolar di 2018 menjadi 67 miliar dolar di 2021. Tumbuh dengan CAGR hanya 4%. Hal ini karena bisnis jaringan kabel dan Disneyland yang tidak tumbuh. Sebaliknya, biaya pendapatan justru naik dari 43 miliar dolar ke 63 miliar dolar. Laba kotor mengalami penurunan drastis dari 21,5 miliar dolar menjadi 3,6 miliar dolar. Tahun 2021 sudah mencatat keuntungan 1,9 miliar dolar dibanding tahun sebelumnya yang masih mencatat kerugian minus 2,8 miliar dolar. Disney masih harus berjuang dalam pendapatan dan laba. Secara keuntungan, Disney hanya mencatat profit margin 2,9% dan operating margin 5%. Margin keuntungan Disney masih kalah dibandingkan kompetitornya Netflix yang memiliki margin 17%. Secara valuasi, saham Disney dihargai dengan PER 32 kali, PSR 4 kali, dan PBV 3 kali. Harganya lebih murah dibandingkan Netflix yang memiliki PER 51 kali, PSR 10 kali, dan PBV 19 kali. Secara valuasi, harga saham Disney saat ini sangat menarik. Kesimpulan, secara bisnis, Disney Plus memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa dengan pertumbuhan 55% dan keunggulan kompetitifnya berupa hak cipta karakter eksklusif. Maka ini bisa menjadi senjata utama mengalahkan Netflix. Kedua, resikonya yang paling besar adalah pertumbuhan Disney Plus yang cenderung melambat. Disney harus melakukan perubahan besar supaya penonton kembali antusias. Ketiga, secara valuasi, harganya saat ini sangat menarik. Jauh lebih murah dibandingkan harga saham pesaing utamanya yaitu Netflix. Saat ini harga saham Disney dijual dengan harga 147 dolar, sudah turun 26% dari harga pucuknya di 200 dolar. Bagi seorang value investor, maka ini menjadi sebuah kesempatan untuk beli di harga diskon. Gimana guys? Apakah kamu tertarik beli saham Disney saat ini? Disclaimer, ini bukan rekomendasi jual atau beli, tapi hanya sharing edukasi. Harap melakukan analisa dulu sebelum memutuskan berinvestasi saham. Do it at your own risk. Dan apapun keputusannya, untuk membeli saham US, kamu dapat menggunakan GoTrade. GoTrade merupakan pilihan terbaik untuk investasi saham US bagi pemula. GoTrade memiliki keunggulan, buka akun full 100% online dengan mudah, beli saham US tanpa biaya komisi, beli saham dengan hanya 1 dolar, dan dapatkan bonus 2 dolar cashback gratis untuk pengguna baru setelah akun diverifikasi dan deposit Rp150.000 atau 10 dolar. Nah, tunggu apa lagi? Gunakan kode token ini untuk daftar tanpa antri waiting list buat 5 pengguna pertama. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.